5 kisah pengusaha muda Indonesia sukses dari nol. Halo Sobat Entrepreneur, punya mimpi ingin menjadi pengusaha sukses tapi nggak punya modal. Jangan kecil hati, karena banyak pengusaha yang sekarang sukses dulunya juga memulai usaha dengan modal yang kecil. Walaupun tidak mudah, tidak sedikit anak muda yang berhasil menjadi pengusaha muda yang sukses dengan modal terbatas. Selalu terdapat pelajaran dan motivasi dari cerita bagaimana seorang pengusaha muda Indonesia berhasil mencapai kesuksesan. Lalu, siapa saja sosok pengusaha muda Indonesia yang berhasil sukses dari nol itu? Yuk, simak lebih lanjut di video ini. Nomor 1, Ridho Aditya Warman, pendiri warung ayam gepuk Pak Gebus. Ridho Aditya Warman atau Ridho adalah salah satu pengusaha Indonesia yang sukses memulai bisnis dari nol dengan bisnis kuliner dengan merek warung ayam gepuk Pak Gebus. Ridho memulai bisnis warung ayam Pak Gebus ini dengan modal 26 juta yang dikumpulkan dengan menyisihkan gajinya selama dia bekerja sebagai staf di MNC Sky Vision. Modal tersebut kemudian dia belikan tenda, meja dan kursi, gerobak serta perlengkapan lain untuk memasak. Setelah beberapa bulan, bisnisnya tidak berjalan semulus yang diharapkan, di mana pada akhir tahun 2013, Ridho terpaksa menjual beberapa barang pribadinya untuk menambal biaya operasional bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan hanya sedikit pelanggan yang mengunjungi warungnya, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi pengeluarannya. Pada saat itu, Ridho hanya dapat menjual 3-4 ekor ayam. Walaupun begitu, ia tetap optimis dengan bisnisnya dan tidak menyerah. Barulah pada bulan ke-6, bisnis Ridho mulai mendapatkan titik cerah. Pelanggan mulai banyak berdatangan dan penjualan roket sampai 300%. Sekarang, bisnis warung ayam Pak Gembus sudah berkembang pesat dengan jumlah gerai ratusan yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga di luar Jawa. Setiap harinya, warung ayam Pak Gebus dapat menjual lebih dari 4,6 ton ayam per hari dengan omset hampir 8 miliar per bulan. 2. Rizka Wahyu Ramadona. Rizka Wahyu Ramadona adalah pendiri dari Lapis Bogor Sangkuriang yang saat ini telah menjadi salah satu merek kuliner yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai oleh-oleh khas Bogor. Usaha ini dimulai oleh Rizka hanya dengan modal Rp500.000 yang merupakan sisa modal dari usaha bakso yang gagal karena kesalahan manajemen. Meskipun gagal dari bisnis bakso, Rizka tidak menyerah dan kemudian mencoba bangkit membuat bisnis yang baru. Dari permulaan modal yang sederhana tersebut, usaha Lapis Bogor Sangkuriang kemudian memiliki 15 outlet resmi dan 50 outlet rekanan dengan omset yang mencapai 46 miliar pada tahun 2020. Karyawannya pun sudah mencapai 100 orang dan usahanya ini telah berkembang menjadi PT Agrenesia Raya dengan berbagai produk inovatif lain seperti bakpia kukus tuku Jogja, bolu susu Lembang, dan juga kue-kue lainnya. 3. Yuka Harlanda. Yuka adalah pengusaha muda Indonesia yang sukses berbisnis dari nol dengan merek Brodo Footwear atau Brodo. Brodo berasal dari kesulitan Yuka menemukan sepatu untuk ukuran kakinya yang besar dengan harga yang pas untuk kantong mahasiswa. Melihat adanya peluang bisnis, Yuka mengeluarkan tabungan sebesar 3,5 juta ditambah dengan uang UTA sebesar 3,5 juta dengan total 7 juta untuk membiayai produksi pertama Brodo sebanyak 40 pasang sepatu. Tahun 2010 menjadi titik awal Brodo sebagai merek sepatu lokal dengan pemasaran memanfaatkan Kaskus untuk sarana memperkenalkan Brodo. Selain menggunakan Kaskus, Brodo juga rajin memperkenalkan produknya melalui Facebook page dan BlackBerry Messenger. Saat ini Brodo tidak hanya memasarkan produknya secara online. Brodo juga mempunyai Brodo Store yang ada di 4 toko besar, yaitu Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Surabaya. Brodo sendiri saat ini telah menghasilkan omset miliaran rupiah per bulan dengan mitra pengrajin lokal yang turut mencicipi suksesnya Brodo. 4. Rizky Arif Dwi Prakoso, pendiri HMNS.
Rizky adalah seorang lulusan S1 dari perguruan tinggi negeri di Bandung yang namanya mulai dikenal sejak ia memiliki brand parfum lokal HMNS atau kependekan dari Humans yang diproduksi oleh PT Hadir Mengharumkan Nusantara. Rizky memulai usaha itu dari tahun 2022. Sebelum mendirikan HMNS, Rizky pernah bekerja sebagai staf di Brodo yang pada awal pendiriannya HMNS tidak memiliki investor dan hanya mengadakan kas perusahaan dengan modal awal 10 juta saja. Sebelum mendirikan HMNS, dia sempat mengalami 2 kali kegagalan pada bisnis, yaitu bisnis sepatu dan konsultan bisnis marketing. Namun, kegagalannya tidak mematahkan semangat Rizky dalam berbisnis. Seolah tak kapok dengan rentetan kegagalan, dia kembali membangkit dan membangun HMNS dengan modal awal 10 juta. Dan untuk mewujudkan parfum sesuai yang diinginkannya pun tidak semudah yang dibayangkan. Karena desainer parfum di Indonesia masih sangat sedikit dan memerlukan beberapa bahan dari luar negeri. Namun pada akhirnya ia berhasil membuktikan bahwa bisnisnya kali ini bisa sukses meskipun dengan modal yang terbatas. Saat ini HMNS telah menjadi merek parfum lokal yang sangat terkenal dan membukukan penjualan lebih dari 8 miliar per bulan. 5. Reza Nur Hilman, pendiri Maici. Reza yang juga akrab dipanggil sebagai AXL merupakan salah satu contoh kisah pengusaha muda yang sukses dari nol. Berawal dari modal 15 juta yang dia kumpulkan dari usahanya berjualan berbagai jenis barang, AXL kemudian mendirikan usaha keripik pedas yang saat ini dikenal masyarakat luas dengan merek Maici. Reza saat itu memutuskan untuk tidak berkuliah dan memilih untuk merintis usaha untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dia sempat menggeluti berbagai bisnis lain seperti berjualan barang elektronik sampai pupuk sebelum akhirnya memulai Maici saat ia masih berusia 23 tahun. Reza mendapatkan inspirasi untuk memulai bisnis cemilan keripik setelah mencicipi cemilan keripik lada pedas buatan nenek di Cimahi. Melihat adanya potensi, dia pun mulai merintis bisnis Maici. Awalnya, Reza hanya menjual dari teman ke teman dengan pemasaran dari mulut ke mulut. Namun melihat perkembangan sosial media yang pesat, ia kemudian memasarkan keripiknya melalui media sosial Twitter dan Facebook. Tidak hanya melalui media sosial, Reza kemudian mengembangkan jaringan pemasarannya dengan merekrut agen atau reseller yang disebutnya sebagai jenderal. Dengan desain yang menarik dan level kepedasan dari 1 sampai 10, kemudian banyak orang yang penasaran dengan keripik Maici. Dengan strategi yang tepat tersebut, Maici sekarang dikenal secara luas dan memberikan omset miliaran rupiah per bulan. Nah, jadi itu Sobat Entrepreneur 5 sosok dengan kisah inspiratif dari pengusaha muda Indonesia yang sukses membangun impian mereka dari nol. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah-kisah ini memberikan semangat dan motivasi untuk mengejar impianmu sendiri. Jangan lupa untuk terus bermimpi, berani bertindak, dan berani menciptakan peluang. Ingatlah, sukses bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi juga kerja keras, ketekunan, dan ketangguhan dalam menghadapi rintangan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berbagi kisah ini kepada teman-temanmu yang juga mungkin membutuhkan dorongan dan inspirasi. Bersama-sama kita dapat membangun semangat wirausaha di Indonesia. Terima kasih kembali dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah berkarya dan jadilah pionir kesuksesan.